Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Novelia Story, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia, banyak rezeki dan berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Mari tuliskan di kolom komentar, semoga harapanmu terwujud. Mari kita simak ceritanya. Bayangin, kamu baru aja lulus SMA, punya banyak rencana dan mimpi. Tiba-tiba, semuanya harus berubah karena keputusan orang tuamu. Itulah yang dialami Laila, gadis berusia 19 tahun dari desa kecil di Jawa Tengah. Hidupnya yang sederhana namun penuh harapan, tiba-tiba menjadi seperti mimpi buruk saat ayahnya berkata, "Laila, kamu harus menikah dengan Pak Surya." Pak Surya, seorang pria berusia 60 tahun, adalah pengusaha sukses dengan kekayaan melimpah. Tapi, dia juga seorang duda yang sudah lama kehilangan istrinya. Laila bahkan belum pernah bicara dengan Pak Surya sebelumnya. Bayangan menikah dengan seseorang yang lebih pantas, jadi kakeknya membuat Laila sulit tidur malam itu. Kenapa aku? Kenapa harus dia? Pikir Laila sambil menangis di sudut kamar. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Keluarga Laila terlilit hutang yang menumpuk, sawah sudah dijual, dan kebutuhan adik-adiknya semakin mendesak. Ayahnya, seorang petani kecil, merasa tidak punya pilihan lain. "Pak Surya bisa bantu kita keluar dari semua masalah ini," kata ayah Laila dengan nada memohon. Ibunya menambahkan, "Ini demi keluarga kita, nak, demi adik-adikmu." Meski hati Laila memberontak, dia tidak bisa mengabaikan kondisi keluarganya. Setiap kali melihat adik-adiknya makan nasi dengan garam, atau ibunya menjahit hingga larut malam untuk mendapatkan uang tambahan, rasa bersalah menyeruak. Dia mulai berpikir, mungkin memang ini takdirku. Namun, tidak semua anggota keluarga setuju. Tono, adik laki-laki Laila yang tertua, tidak bisa menerima keputusan ini. "Bu, apa nggak ada cara lain? Masa kita harus jual kebahagiaan Laila buat bayar hutang?" Tanyanya dengan nada geram. Tapi suara Tono tenggelam dalam keputusasaan yang melingkupi keluarga mereka. Hari pernikahan tiba lebih cepat dari yang Laila bayangkan. Dengan kebaya putih dan riasan yang membuat wajahnya terlihat lebih dewasa, Laila berdiri di samping Pak Surya di pelaminan. Suara gamelan terdengar merdu, tapi hati Laila terasa hampa. Senyum yang terpampang di wajahnya hanya topeng, mencoba menyembunyikan perasaan takut dan kecewanya. Pak Surya, di sisi lain, tampak tenang. Dengan pakaian adat lengkap, dia berdiri tegap seperti seorang raja. Namun, di balik ketenangannya, ada kekhawatiran. Apa aku bisa membahagiakan gadis semuda ini? Pikirnya sambil melirik Laila yang terus menunduk. Malam pertama, mereka tidak seperti kisah dongeng yang romantis. Kamar besar yang diterangi lampu temaram terasa lebih seperti ruang asing ketimbang tempat yang hangat. Laila duduk di sudut ranjang, tangannya memainkan lipatan kain gaunnya, sementara Pak Surya mencoba membuka percakapan. Dengan suara yang lembut tapi sedikit gugup, dia berkata, "Laila, saya tahu ini tidak mudah untukmu. Saya juga merasa canggung. Tapi saya ingin kita saling mengenal dan mencoba menjalani ini bersama." Laila mengangkat wajahnya perlahan, menatap Pak Surya yang berdiri tak jauh darinya. Pria itu tampak lebih tua dari biasanya di bawah cahaya kuning redup, namun sorot matanya penuh dengan kesungguhan. Laila ingin berbicara, namun kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Akhirnya, dia hanya mengangguk pelan, matanya mulai berair. Pak Surya mendekat, duduk di sisi ranjang dengan jarak yang masih memberi ruang. "Saya tahu ini sulit, tapi saya berjanji akan menjaga dan membahagiakanmu. Kalau ada apa-apa, jangan ragu untuk bilang ke saya. Ya?" Katanya lagi, mencoba memberi rasa aman. Mereka berbicara perlahan, seperti dua orang asing yang berusaha menjembatani jurang perbedaan. Pak Surya mulai menceritakan masa mudanya. Bagaimana ia memulai karirnya dari nol, dan betapa kesepian hidupnya setelah kehilangan istri. Ceritanya mengalir dengan nada tenang, memberikan sedikit kehangatan di tengah suasana yang dingin.
Laila, meski masih merasa asing, mulai mendengarkan dengan lebih perhatian. Saat malam semakin larut, dia menyadari ada sisi dari Pak Surya yang selama ini tidak ia lihat. Sisi yang lembut, tulus, dan penuh kasih. Tanpa sadar, beban di hatinya mulai terasa sedikit lebih ringan. Malam itu, meski tidak ada pelukan atau ciuman, mereka berbagi percakapan yang perlahan menjadi jembatan bagi hubungan mereka. Hari-hari berlalu dan perlahan Laila mulai mengenal sosok Pak Surya lebih dalam. Di balik penampilannya yang terkesan kaku, ternyata dia adalah pria yang lembut dan penuh perhatian. Pak Surya sering menceritakan masa lalunya, bagaimana dia memulai bisnis dari nol hingga kehilangan istrinya karena penyakit. "Saya hanya ingin hidup saya yang tersisa ini punya arti," katanya suatu malam sambil memandang langit. Kata-kata itu menyentuh hati Laila. Dia mulai melihat sisi lain dari Pak Surya, sisi yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Pak Surya juga menunjukkan perhatian besar pada keluarga Laila. Dia melunasi hutang-hutang mereka, membelikan rumah baru untuk orang tuanya, dan membiayai sekolah adik-adiknya. Perlahan, tembok di hati Laila mulai runtuh. Mungkin dia bukan pria seburuk yang aku bayangkan, pikirnya. Meski begitu, hati Laila masih terbelah. Dia merasa kehilangan masa mudanya. Teman-temannya sibuk kuliah, jalan-jalan, dan membangun karir. Sementara dia harus belajar menjadi istri untuk pria yang usianya 3 kali lipat dari dirinya. Rasa bimbang ini semakin besar ketika seorang teman lama, Riko, muncul di hidupnya. Riko adalah teman SMA yang dulu sempat menyukai Laila. Kehadirannya mengingatkan Laila pada mimpi-mimpinya yang terkubur. "Laila, kamu masih punya pilihan," kata Riko suatu hari saat mereka bertemu di sebuah acara keluarga. Kata-kata Riko membuat hati Laila goyah. Dia mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bahagia? Atau aku hanya menjalani hidup yang dipilihkan orang lain untukku? Pak Surya, yang peka terhadap perubahan sikap Laila, mengajaknya berbicara di taman rumah mereka. "Laila, kalau kamu merasa tidak bahagia, saya tidak akan memaksamu untuk tetap tinggal. Kamu bebas memilih jalan hidupmu," katanya dengan nada tulus. Mendengar itu, air mata Laila mengalir deras. Dia sadar, Pak Surya bukan hanya seorang suami, tapi juga pria yang benar-benar peduli padanya. Setelah merenung selama beberapa hari, Laila memutuskan untuk bertahan. "Aku akan mencoba mencintai dia," pikirnya. Laila mulai aktif membantu Pak Surya mengelola bisnis. Dia belajar banyak hal baru, dari cara membaca laporan keuangan hingga bernegosiasi dengan klien. Perlahan, hubungan mereka berkembang. Laila mulai melihat Pak Surya sebagai partner hidup, bukan sekadar pria yang dipilihkan untuknya. Seiring waktu, cinta sejati tumbuh di antara mereka. Laila yang awalnya terpaksa menikah, kini merasa bersyukur memiliki Pak Surya di sisinya. Di sisi lain, Pak Surya merasa hidupnya kembali berwarna dengan kehadiran Laila. Mereka menjadi pasangan yang saling mendukung dan melengkapi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari yang tampak biasa saja, Pak Surya mulai mengeluhkan sesak di dadanya. Laila yang sedang menyiapkan teh di dapur mendengar suara berat dan lemah memanggil namanya. Dengan cepat dia berlari ke ruang keluarga, menemukan Pak Surya terbaring lemah di sofa. Tangannya menggenggam dada dengan wajah yang penuh rasa sakit. "Pak Surya, apa yang terjadi?" Laila panik sambil mencoba menopang tubuh suaminya. "Laila, panggil dokter. Cepat," kata Pak Surya dengan suara tertahan. Matanya perlahan menutup. Dengan tangannya yang gemetar, Laila segera menelepon ambulans. Saat menunggu bantuan datang, dia berusaha menenangkan suaminya, meski hatinya diliputi rasa takut yang luar biasa. "Tolong bertahan, Pak. Dokter akan segera datang," ujarnya. Air mata mulai membasahi pipinya. Namun, waktu seolah berjalan lambat. Ambulans tiba, tetapi dalam perjalanan ke rumah sakit, detak jantung Pak Surya melemah. Dokter berusaha sekuat tenaga,
namun takdir berkata lain. Di ruang gawat darurat, Pak Surya mengembuskan napas terakhirnya. Saat dokter menyampaikan berita duka, Laila merasa dunia seakan berhenti. Tubuhnya limbung dan air mata yang selama ini ditahannya tumpah ruah. "Pak Surya, kenapa begitu cepat meninggalkanku?" Tangisnya sambil memeluk jasad suaminya, yang kini tak lagi bernyawa. Hari-hari setelah kepergian Pak Surya terasa hampa. Rumah besar yang dulunya penuh dengan canda tawa, kini berubah menjadi sunyi. Laila kerap duduk di kursi taman, tempat mereka biasa mengobrol, mengenang setiap momen indah yang mereka bagi. Dalam kesendirian itu, Laila merasakan kehilangan yang mendalam. Dia tidak hanya kehilangan suami, tetapi juga seorang sahabat, pelindung, dan guru yang mengajarinya arti cinta dan pengorbanan. Namun, di tengah duka yang menghimpit, Laila tahu bahwa hidup harus terus berjalan. "Pak Surya ingin aku menjadi wanita yang kuat," gumamnya pelan sambil memandangi foto pernikahan mereka. Dengan tekad baru, Laila memutuskan untuk melanjutkan bisnis yang telah mereka bangun bersama, sebagai bentuk penghormatan terakhir untuk pria yang pernah menjadi pusat dunianya. Meski berat, Laila tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Dia memutuskan untuk melanjutkan bisnis yang telah mereka bangun bersama. Pengalaman ini membuat Laila menjadi wanita yang kuat dan mandiri. Pak Surya mungkin sudah tiada, tapi cintanya akan selalu ada di hatiku, gumamnya sambil menatap foto mereka berdua. Kisah Laila adalah bukti bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari arah yang kita duga. Kadang, kebahagiaan lahir dari pengorbanan dan keberanian untuk menerima kenyataan hidup. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.